Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima servisan lagi guys. Dan ini baru pertama kalinya saya tuh nerima servisan Mi 2S. Ini adalah produk Xiaomi, tapi di kategori atau di kelasnya Mi ya. Jadi di Xiaomi itu ada dua kelas, untuk di Mi dan di Redmi. Ini adalah Mi 2S dan kelihatannya kecil banget kalau saya pegang. Jadi untuk golongan kelas Mi itu biasanya di kelas-kelas premium ya, atau flagship lah. Dan ini saya terima tuh dalam keadaan seperti ini guys. Dia boot loop dan tidak bisa nampil ke menu. Setelah saya tanyakan yang punya, ini kronologinya ya tidak kenapa-napa, jatuh tidak, masuk air pun juga tidak ya, ataupun habis di flash juga tidak. Nah ini kan mati ya, jadi dia sudah membooting tapi gagal booting. Untuk kasus bootloader yang gagal itu banyak faktor ya. Bisa software, bisa MMC, ataupun bisa BSI, ataupun bisa baterainya. Jadi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhinya. Untuk membedakan sebetulnya ini penyakitnya itu yang mana gitu, kita harus cek, kita harus analisa dengan cara pengecasannya. Namun sebelum saya analisa, saya coba buka baterainya. Nah ini penampakan ya untuk di baterainya, modelnya seperti ini. Dan kita akan pastikan dulu ya, sebetulnya ini kategori bootloader yang mana. Apakah karena memang programnya crash? Saya coba cas ya. Jika saat saya coba cas tidak muncul indikator baterai, berarti software. Nah ini kan bisa dilihat ya, indikator baterai berjalan, artinya software aman ya. Nah software sudah hilang nih, software sudah ada, nggak ada pikiran software ya. Lalu yang kedua, apakah bootloader rusak? Jika bootloader rusak, saat kita cas sambil kita nyalakan, itu pasti dia akan kembali juga ya, mati lalu nyala kembali, tidak sampai ke tampilan menu. Dan kita coba lihat ya, kita tunggu apakah ini bisa berhasil bootingannya sambil dicas. Jika tidak berhasil, berarti bootloader rusak ya. Nah bootloader rusak ini bisa indikasinya ke MMC. Oh berhasil guys, hingga ke tampilan menu. Berarti ini bagian software, bagian MMC sudah hilang ya analisa kita. Untuk analisa selanjutnya kita masuk ke baterai atau jalur BSI. Oke, saya cabut dan lihat hasilnya. Setelah saya cabut, dia langsung mati dan restart. Lalu tiba-tiba muncul pengisian baterai. Nah ini ada dua ya, jika penyakit seperti ini, antara BSI jalurnya yang korup atau korosi atau rusak, ataupun baterainya. Jadi tinggal dua sisa ini ya, faktor penyebabnya. Oke, saya cabut. Dan ini baterainya agak susah guys. Saya coba kontak di toko spare part yang ada di daerah saya, itu tidak ada. Jadi terpaksa saya pesen online. Oke, ini sudah 4 hari kemudian ya. Jadi pesanan online saya sudah datang
Saya tidak berani ngoprek bagian mesin di jalur BSI karena saya belum tes menggunakan baterai ya. Jika saya tes menggunakan baterai dia masih tetap, berarti jalur BSI yang bermasalah. Ya, ini saya coba langsung tes ya dengan baterai yang baru. Mungkin ada yang berpikiran ya, loh Bang Tekso coba nggak di jumper fuse. Nah, untuk jumper fuse ini bisa dilakukan di baterai tanam ya. Kalau di baterai yang sudah bisa dicopot seperti ini sudah saya coba untuk cari fuse-nya itu nggak ada ya. Jadi ya terpaksa saya pesan online karena baterainya juga langka. Oke, kita langsung tes ya dengan baterai yang baru. Jadi jika ini masih tetap gagal booting, berarti jalur BSI bermasalah. Itu yang biasa saya temui ya. Dulu pernah saya temui di Mi 4 ya. Setelah saya jumper fuse dia masih tetap. Lalu jalur BSI saya cek ternyata bermasalah. Ya ini kayaknya aman guys, tapi belum tentu ya, kita tunggu saja. Jadi untuk menemui kasus yang boot loop, gagal booting, jangan langsung di flash ya. Kita harus pastikan dulu semuanya, kita jangan salah eksekusi. Nah ini guys, sudah muncul Android. Mudah-mudahan nampil ke menu ya. Oke, kita tunggu saja. Alhamdulillah. Berarti memang betul ya, baterainya yang bermasalah. Jadi kita nggak perlu cek jalur BSI lagi karena sudah bisa dipastikan ya baterai bermasalah. Nah berhubung ini memang stok baterai ini susah, jadi saya pesan online hingga 3 hari ya. Jadi HP ini sudah 4 atau 5 harian ya rawat inap di counter. Karena kita harus pastikan dulu sebetulnya kerusakan di mana supaya tidak salah eksekusi ya. Ya ini sudah normal dan tanpa dia mati. Kalau sebelumnya itu kan dicas lalu dicabut mati ya. Saya dulu pernah nangani kasus Oppo juga, kasus sama, dicas bisa, dicabut mati. Ternyata baterainya dan di jumper fuse berhasil ya. Berbeda untuk di HP yang baterai copotan seperti ini. Jadi kita mesti gantikan. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih, tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.